Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Delser Podcast. Ini adalah podcast Deli Serdang di channel YouTube-nya pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Saat ini alhamdulillah kita udah bisa ekspor, Bang. Ekspor apa itu, Bang? Itu kita sapu lidi. Nah, waktu itu beberapa bulan yang lalu ke Pakistan. Dan bersama kita sudah hadir anak muda dengan segudang prestasi dan kontribusi. Dia adalah Muhammad Dapa Warsahdana. Ini enaknya manggilnya Om Ded ini apa nih? Dava aja. Bang Dava ya? Boleh. Oke, Bang Dava, ini perlu kita informasikan juga kepada kawan Deli Serdang bahwasannya sebelum kita menjalani syuting, kita telah melakukan protokol kesehatan. Jadi untuk kemudahan dan kenyamanan kita berkomunikasi, boleh kita buka maskernya ya, Bang Dava ya. Siap Bang, boleh. Dan supaya kawan Deli Serdang lebih kenal ini dengan sosok Bang Dava ini ya. Waduh. Founder dari startup Kita Pertanian. Dan Bang Dava juga Duta Petani Milenial Kementan RI. Wah, alhamdulillah. Keren lah ini Bang Dava ya. Nah, nanti kita akan gali informasi tentang Bang Dava ini. Tapi Bang Dava ini ya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi Bang Dava ya, boleh Bang Dava ceritakan apa kegiatan Bang Dava saat ini? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Deli Serdang. Saya Muhammad Dapa Warsahdana. Saya asal dari Tanjung Morawa, Bang. Tanjung Morawa. Orang Deli Serdang. Iya, ya. Alhamdulillah saya lahir juga, besar juga di Deli Serdang. Jadi kalau ditanya hingga sampai di tahap ini, yaitu Deli Serdang ini penuh sejarah dan penuh cerita bagi saya. Iya. Dan alhamdulillah untuk sekarang ini aktivitas saya baru saja di tahun lalu dinobatkan, dilantik oleh Bapak Presiden Joko Widodo menjadi Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan karena atas gebrakan saya juga, saya buat namanya Kita Pertanian. Nah, sebelum saya ke Kita Pertanian, saya kuliah di Universitas Sumatera Utara, Bang. Jurusan agroteknologi. Nah, fakultas pertanian. Udah selesai? Insya Allah wisuda di bulan Februari ini. Ya, benar. Nah, jadi ini ada banyak yang Om Ded informasi yang Om Ded dapat ya. Ada banyak prestasi nih dari Bang Dava ini. Boleh diceritakan? Iya, baik. Alhamdulillah ketika saya aktif di kuliah selama di Universitas Sumatera Utara, alhamdulillah beberapa kali mendapat penghargaan baik di tingkat nasional dan internasional, Bang. Nah, nasional dan internasional. Yang nasional dulu. Oke, yang di nasional. Nah, waktu itu pada tahun 2018 ya, saya waktu itu mengikuti event di Institut Pertanian Bogor dan alhamdulillah berhasil mendapatkan juara 1, Bang. Nah, juara 1. Kemudian juga di Pekan Ilmiah Sriwijaya di Universitas Sriwijaya waktu itu saya mendapatkan juara 2. Kemudian juga di Himakua Paper Competition itu di Universitas Sriwijaya di Palembang, itu alhamdulillah dapat juara 3 dan kemudian juga berbeda pulau lagi, Bang. Nah, di tahun berikutnya itu saya mengikuti event di Tanjung Pura, itu mendapatkan juara 1. Kemudian juga ke Padang kita ngikuti event Business Plan Competition, itu alhamdulillah kita dapat juara 3. Nah, itu kompetisi yang kita laksanain dari berbagai universitas yang ada di Indonesia, Bang. Dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan juara gitu. Nah, itu untuk nasional. Nasional, bener. Yang internasional. Wah, internasional alhamdulillah diberikan kesempatan untuk ngikuti event. Waktu itu pertama kali saya ikut event di Malaysia, Bang. Nah, di Malaysia ya eventnya Evinok, alhamdulillah itu event yang internasional dari berbagai negara. Ya, kita mendapatkan silver medal. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian, nah saya dan tim saya dengan teman-teman untuk mengikuti event di Korea Selatan. Nah, alhamdulillah menariknya ketika di Korea Selatan di Seoul khususnya kita mendapatkan 3 penghargaan sekaligus, Bang. Yaitu 3 penghargaan sekaligus dalam satu event. Satu event, benar. Yang pertama dari First Grade Excellence dari pemerintah dari negara Seoul, negara Korea, kemudian juga dapat gold medal dari event tersebut, dan yang ketiga adalah penghargaan dari Asia, Bang. Nah, sebagai produk kita yang kreatif gitu dan inovatif gitu. Ya, nanti kita akan bahas kira-kira produk apa yang dibawa Bang Dava ini ke dunia internasional sehingga bisa memenangkan beberapa penghargaan ya. Iya, nanti benar, kita akan bongkar ya. Tapi ini kita mau bongkar dulu startupnya dulu. Oke, startup siap. tadi apa? Kita Pertanian. Kita Pertanian ini yang konsen untuk membantu dunia pertanian. Pertanian, benar. Nah, ini Bang Dava nih ya, anak muda ini kan kayaknya jauh dari kata pertanian ini ya kan. Kalau yang kita lihat ya di sana. Ini apa yang melatar belakangi Bang Dava ini kok
jadi berminat untuk terjun ke dunia pertanian? Iya, benar. Ini salah satu landasan juga saya bergerak untuk bergerak di pertanian. Yang pertama, kalau kita lihat Bang, kalau hari ini manusia tidak bisa makan nasi gitu kan, saya yakin hari ini Abang juga nggak bisa nih ngomong di depan teman-teman gitu kan, dengan penuh aktivitas dan semangat. Jadi artinya pertanian ini sangat-sangat dibutuhkan. Dan jika hari ini juga manusia belum ada yang makan batu, makan sepatu, makan pakaian, saya yakin pertanian itu terus-terusan bakalan dibutuhkan. Sehingga berdasarkan keresahan tersebut, nah saya harus berkontribusi melalui bidang pertanian. Nah, alhamdulillah. Pertanian ini adalah suatu kebutuhan yang berkelanjutan. Iya benar, terus-menerus Bang. Iya benar. Dan Dava menangkap peluang ini gitu. Iya benar. Dan akhirnya Dava membuat brand pada diri Dava sendiri ya kan, untuk kebermanfaatan yang lebih luas lagi, benar. Nah, itu tadi untuk startup kita pertanian. Nah, terus apa sih yang dilakukan sama startup kita pertanian ini untuk membantu dunia pertanian? Ya benar. Jadi startup kita pertanian ini kita buat, kita gebrakin ini rata-rata anak-anak muda Bang. Anak-anak muda yang punya potensi yang sebenarnya mereka kalau misalnya di kampus, ini kan kita dari berbagai bidang Bang, tetapi dia khusus di pertanian. Ada dari berbagai bidang, tetapi sayang kalau misalnya ilmunya hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri. Akhirnya saya buat gebrakan dengan teman-teman, ayo kita dukung sektor pertanian. Apa yang bisa kita manfaatin? Ya salah satunya melalui sosial media, melalui digital dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang ini kita bisa berkolaborasi bukan hanya di stakeholder dari pemerintahan, tetapi di pengusaha dan lain sebagainya itu terbantu. Terkhusus melalui gebrakan kita ke petani. Yang intinya kita ingin petani-petani kita lebih cepat beradaptasi melalui teknologi, melalui sosial media seputar informasi, kemudian tips dan trik dan lain sebagainya yang bisa kita manfaatkan Bang. Nah, gebrakan yang dilakukan sama kita pertanian tadi itu apa? Seperti apa? Iya, salah satu contohnya itu adalah kita buat gebrakan semangat bantu petani. Nah, ini aksesnya kita buat melalui platform juga, kita bekerja sama dengan NGO Semangat Bantu untuk mendukung para petani khususnya. Ya, khususnya karena kita berada di Sumatera Utara, ya misalnya petani dari Serdang, Bedagai, kemudian di kota-kota lain di Binjai itu udah merasakan kebermanfaatan yang kita dari kita petani tadi. Iya benar, kita pertanian. Nah, jadi menurut seorang Dava lah, kondisi pertanian kita lah saat ini seperti apa rupanya di Indonesia? Ya, kalau saya perhatikan sekarang pemerintah sudah melek terhadap generasi berikutnya Bang. Ya, khususnya banyak sekali anak-anak muda sekarang yang sudah mulai dilibatkan untuk ikut terkait dengan pertanian. Karena pada dasarnya pertanian ini bukan ilmu yang disepelekan gitu kan. Tetapi kalau kita lihat pertanian ini justru kalau dikembangkan harus lebih baik lagi ke depannya. Dan saya yakin dan sangat positif sekali dengan gebrakan pemerintah karena anak-anak mudanya ya salah satunya Duta Petani Milenial, Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini sebagai influence atau menjembatani program-program dari pemerintah kepada petani. Karena kan gini Bang Dava, memang kalau bicara tentang petani ini generasinya kakek kita dulu. Iya benar. Bapak kita gitu. Benar. Nah ini kan untuk anak-anak seusia Dava lagi nih kan untuk melirik sebagai petani. Itu udah sangat jarang gitu. Iya benar-benar. Nah, jadi yang dilakukan sama Dava ini untuk menarik anak muda untuk terjun di dunia pertanian kira-kira apa? Nah justru itu Bang. Nah saya juga mengembangin juga harus kita buktikan dengan penghasilan dari apa kontribusi yang kita lakukan. Akhirnya kita dengan melalui kita pertanian dan saya juga dengan tim saya saat ini alhamdulillah kita udah bisa ekspor Bang. Ekspor apa itu Dava? Itu kita sapu lidi. Nah waktu itu beberapa bulan yang lalu ke Pakistan. Kemudian juga ini kita ada permintaan lagi dari beberapa negara untuk ekspor dari potensial dari pertanian. Dan saya juga saat ini lagi kerjasama dengan orang Jerman Bang. Nah untuk mengetahui bahwasannya potensi Indonesia ini besar loh di bidang pertanian. Nah makanya kita kalau dibilang itu anak-anak muda Bang yang gerakin. Nah dari gebrakan-gebrakan kita sama saja juga untuk mengikuti kontribusi. Salah satunya dari Kementerian Pertanian itu namanya ada Gratix Bang. Gerakan 3 kali lipat ekspor. Dan alhamdulillah saat ini kita udah berkontribusi gitu kan untuk melakukan gebrakan itu. Nah jadi artinya gini ya, bahwasannya di industri pertanian ini juga bisa menghasilkan benar. Cuannya luar biasa. Cuannya ini kan luar biasa dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Iya. Jadi buat kalian-kalian nih para kawan-kawan muda, kawan-kawan Deli Serdang,
udah bisa ini ya kan ngikuti jejaknya Dava. Wah, ini, ya, ya kalau kan, bisa Dava, jangan ngikuti jejak tapi harus lebih besar lagi Bang iya, jejaknya. ATM lah ATM, Iya, amati, tiru dan modifikasi. ya. Nah, jadi kalau misalnya ada kawan-kawan Deli Serdang yang berminat itu nanti bisa boleh dapat dengan senang hati teman-teman. berbagi ilmu ya. Kita kolaborasi gitu. Terus kira-kira kita bicara cuan tadi deh. Kira-kira yang dihasilkan sama platformnya Dava ini kira-kira apa? Kok bicara cuan ya? Wah, kalau bicara cuan ya karena kita juga ada yang ekspor tadi Bang. Nah, itu udah sampai berapa ratusan lah gitu. Dari hasil yang Dan itu udah dirasakan bahwa itu nyata cuannya kan? Benar nyata. Bahkan dari negara luar tuh Bang. Kemarin itu di bulan lalu minta 100 ton gitu kan untuk sapu lidi. Sapu Tapi lidi. karena keterbatasan gitu kan, jadi juga produksi di Indonesia kita nggak bisa nyanggupin. Akhirnya di bulan depan, nah kita buat gimana rincian dan lain sebagainya gitu kan, jenis-jenis komoditas dapat gitu. membuka lapangan pekerjaan berarti. Iya benar, Ya kan? benar banget tuh Bang. Ini yang perlu kita contoh dari seorang Dava ya kan. Nah kok bisa Dava itu ditunjuk sama Presiden Jokowi ya? Iya, benar. Sebagai duta petani milenial. milenial. Itu ceritanya seperti apa dari Deli Serdang ke ibu kota ya kan? Iya. Kira-kira kok bagaimana mereka itu tahu ini layak dijadikan duta, kira-kira seperti apa? Alhamdulillah, karena sebenarnya memang kita fokus Bang. Nah, konsen, apalagi sekarang ini sosial media itu kan tersebar dengan begitu luas gitu kan. Jadi akses kita itu bisa sampai ke daerah terkecil pun kita tahu. Nah, sehingga saya memang udah membangun konten-konten berkaitan dengan Instagram, kemudian juga dengan personal branding dan lain sebagainya, itu memang konsen di pertanian Bang. Nah, istiqomah lah di dunia pertanian. Benar, karena saya yakin suatu saat orang bakalan melihat gitu kan, karena kekonsistenan kita yang kita buat. Dan alhamdulillah waktu itu ada informasi gitu, bahkan saya dikabarin oleh orang Kementerian Pertanian Bang, bahwasanya ada saat ini lagi menyelenggarakan event Duta Petani Milenial. Nah, jadi saya ditelepon, kira-kira dikatakan bahwasanya kira-kira Dava ini layak nih sebagai duta. Tapi saya waktu itu cukup pesimis juga Bang, karena yang saingan itu luar biasa. Udah punya bisnis yang luar biasa ya, seluruh Indonesia dan lain sebagainya. Akhirnya saya percayakan diri gitu kan, walaupun saya waktu itu saat masih menjadi mahasiswa, dan ini kesempatan saya gitu kan. Karena saya waktu itu pernah Bang diskusi dengan petani Bang. Salah satu yang membuat menyentuh hati saya gitu Bang. Ini gini kata-katanya. Adik-adik, kalau misalnya nanti kalian udah menjadi orang besar yang memegang posisi strategis di negeri ini, tolong ingat kami para petani, katanya gitu. Kami justru mau dibantu. Justru saya jadi teringat ketika waktu sebagai itu apa ya, sebagai doa, tenaga, doa sama doa Dava mereka itu gitu melangkah kan. lebih Jauh tinggi lagi Bang gitu kan. Jadi ya. akhirnya saya teringat, wah ini jangan-jangan doa dari petani nih yang mendoakan saya, sehingga bisa membantu membuat gebrakan lebih besar lagi manfaatnya. Betul. Akhirnya dengan saya persiapkan persyaratan yang banyak gitu Bang, dengan prosesnya ada seleksi dan lain sebagainya, dan alhamdulillah gitu kan. Dava hingga sampai dinobatkan sebagai duta petani milenial. Keren, cakep. Nah, tadi kan juga kita di awal udah cerita kan bahwasanya Dava ini punya segudang prestasi dan kontribusi. Tadi udah Dava jelasin lah ya event-event kegiatan dan penghargaan yang sudah Dava ikuti. Nah, capaian terbaik seorang Dava saat ini apa kira-kira? Ya, capaian terbaik ya kalau saya bilang nih Bang ya, apa yang saya dapatkan hari ini itu bukan terutama bukan karena atas diri saya sendiri Bang, tapi itu semua karena doa kedua orang tua, doa Bapak Ibu dosen, keluarga dan teman-teman yang hingga saya membuat sampai di tahap seperti ini gitu. Dan yang paling membanggakan waktu itu di internasional Bang, alhamdulillah kita buat produk namanya Gajura SPD. Nah, tahu nggak itu Bang? Gajura SPD. Iya. Kira-kira apa itu Gajura SPD ini? Ya, Gajura itu diambil nama kota Bang, dan itu identik banget dengan Deli Serdang, yaitu singkatan dari Galang dan Tanjung Morawa. Galang itu nama kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Bener banget. Tanjung Morawa juga nama kecamatan yang ada di Deli Serdang. Jadinya disingkat jadi Gajura. Maksudnya apa itu? Ya, jadi waktu itu kita dengan tim saya Bang melihat kondisi permasalahan terkhususnya ada susu gitu kan, ada susu sapi, kerbau gitu kan yang ada di Galang, tetapi dijual dengan harga yang murah Bang. Nah, kalau misalnya kita optimalkan dengan produk yang kita buat, itu bisa menghasilkan luar biasa untuk pendapatan ekonomi dari masyarakat gitu kan. Nah, jadinya kemudian Tanjung Morawa, karena waktu itu saya dan teman-teman saya gitu kan melihat
ada teman saya yang budidaya tentang stevia, Bang. Stevia Ya, ini apa daun nih? stevia. Daun. Daun stevia itu tanaman gitu. Kalau Abang tahu seperti kayak tanaman mint gitu. Nah, jadi itu kalau kita makan, Bang, itu rasanya manis banget. Tanpa kita olah gula-gula dan lain sebagainya, tetapi kita ambil daunnya, kita makan, itu rasanya manis banget. Nah, akhirnya kita hanya mengambil beberapa sampel saja dari daun stevia itu, kemudian kita olah jadi produk kita namanya Gajura SPD. Dan SPD ini adalah serum probiotic drink. Bentar. Gajura SPD. Gajura ini dari singkatan dari Galang Tanjung Berawa. Terus SPD-nya tadi? Serum probiotic drink. Kalau yang orang-orang bilang kan SPD ini kan kayak gelar gitu. Iya, betul. Jadi kita buat nama tuh harus menarik dan identik agar diingat, Bang, oleh orang lain. Iya. Nah, sebetulnya Gajura SPD ini ya apa-apa gitu. Nah, itu minuman probiotik, Bang. Ya, minuman probiotik yang dipasteurisasi melalui susu sapi, kemudian kita pasteurisasi di dalam tabung bambu. Iya. Nah, ini alatnya sangat modern sekali gitu kan. Tabung bambu modern ya? Maksudnya tradisional. Tradisional gitu kan. Tetapi pikiran kita harus modern juga gitu kan. Gitu ya. Jadi menggunakan tradisional, kemudian tetapi bisa kita manfaatkan karena susu ini difermentasi, Bang. Bentar, dalam tabung bambu. Kebayang di Om Ded ini ya, kalau tabung bambu itu pasti ada serbuk-serbuknya. Iya, nah, benar. itu nggak apa-apa itu? Iya, karena justru di serbuk itu ada bakteri baik namanya Lactobacillus plantarum. Dan setelah dia apa tadi? Fermentasi Nah, ini dia menjadi minuman kesehatan. belum sampai situ dong. Kalau dia oke. udah difermentasi itu namanya ada dadih sama serum. Nah, dadihnya ini bisa kita makan, dan serumnya ini biasanya bisa untuk kesehatan, juga untuk misalnya wajah gitu ya, untuk supaya bagus dan lain sebagainya. Tapi kita nggak meneliti yang bagian itu, tapi kita meneliti yang bagian kesehatannya. Iya. Dan ternyata setelah kita uji di laboratorium di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, ternyata banyak sekali khasiatnya, Bang. Dan akhirnya kita serumnya tadi nih ya? Iya, benar. Nah, serumnya tadi kita combine dengan yang kita buat tadi daun stevia sebagai pemanisnya tadi, dan akhirnya ternyata wah, minumannya luar biasa gitu. Gitu ya, susu kerbau difermentasi jadi dadih. Kemudian ada serumnya juga. Serumnya inilah yang diambil untuk minuman prebiotik tadi. Iya, probiotik tadi. Kok bisa sampai ke Korea pula itu? Seperti apa ceritanya di Dava itu membawa minuman ini ke event internasional? Iya, karena halnya itu menarik, Bang. Karena potensi yang ada di Indonesia itu bambu itu bisa kita cari dong di mana-mana, dan gampang, susu juga banyak kita temukan gitu kan. Daun stevia juga bisa kita budidayakan gitu kan. Dan ini yang menjadi salah satu alasan kuat, ternyata produk lokal harus kita kenalkan, Bang, ke mancanegara gitu kan, dari berbagai negara yang ada di dunia ini. Ya tentunya kan saingan-saingan Dava kan punya juga kemampuan atau apa namanya penemuan-penemuan baru yang menjadi pertanyaan Om Ded ini, kenapa Gajura SPD ini diakui dunia internasional sebagai minuman kesehatan terbaik waktu itu ya? Iya, benar, yang kita buat gitu. Seperti apa kira-kira? Karena kalau dilihat dari segi rasa dan lain sebagainya itu memang kita teliti juga bagus untuk pencernaan, Bang. Jadi kan kalau kita lihat sekarang kan manusia sudah sibuk sekali, bahkan tidak memperhatikan dengan kesehatannya gitu kan. Sendiri. Ya, bahkan mau minuman apa saja gitu kan, Masuk yang instan, semua instan. Tapi dengan adanya Gajura SPD, yaitu yang pertama ya khasiatnya itu untuk memperlancar kesehatan, kemudian juga untuk membunuh bakteri-bakteri yang kurang baik yang ada di tubuh kita, karena kita juga udah uji juga, Bang, gitu. Udah sampai sejauh itu ya? Iya, sampai sejauh dapat terjunnya ya. Iya, benar. Nah, sekarang ini Gajura SPD itu nasibnya gimana? Atau udah produksi massal kah? Atau sudah dipatenkan kah? Iya, kalau sekarang belum kita lanjutkan lagi, Bang, tetapi rencana kita dan tim kedepannya, karena kita mau melanjutkan studi lagi gitu kan, belajar lagi untuk pengembangan yang lebih baik lagi ke depannya. Penyempurnaannya gitu ya. Jadi untuk sementara ini belum dipatenkan atau diproduksi massal untuk belum. Benar. Tuankan belum ya? Belum ya. Mudah-mudahan mohon doanya juga kawan Deli Serdang. Mudah-mudahan bisa membawa nama juga ya, Bang, ya, dari Gajura SPD dari Kabupaten Deli Serdang ini. Galang Tanjung Berawa. SPD tadi? Serum probiotic drink. Nah, semoga aja ya dari Deli Serdang ini nanti akan menghasilkan produk yang go internasional. Amin. Jadi Dava nih ya, pesan Dava lah buat kawan-kawan Deli Serdang ini lah ya, apalagi generasi-generasi milenial ini.
untuk dunia pertanian itu kira-kira seperti apa? Ya, untuk dunia pertanian ya, teman-teman ya khususnya kalau dari saya, nah Indonesia ini tidak hanya ditentukan oleh batas peta, tetapi oleh gerak dan peran anak muda. Iya. Mari sama-sama kita tingkatkan literasi, karena sejatinya bangsa Indonesia bukan bangsa klasteri, Iya. tapi kita mari aktif berkolaborasi, Iya. berprestasi, berkontribusi tanpa basa-basi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Dan mungkin terakhir nih Bang, Iya, nah karena pada dasarnya, teman-teman, hari ini kita harus mempersiapkan generasi kita menuju Indonesia emas di tahun 2045. Iya, betul. Kalau mungkin saat sekarang anak-anak milenial usianya 20 tahunan, Bang. Iya. Dan saya yakin di 2045 usianya 40 sampai 50 tahunan. Dan kalau kita lihat sekarang usia-usia itu udah menjadi usia strategis di negeri ini. Mungkin ada yang menjadi kepala dinas ya, Bang ya. Iya. Ada yang menjadi mungkin anggota dewan, anggota MPR, bahkan pengusaha yang udah luar biasa ya kan Bang, maksudnya penghasilannya, kemudian juga mungkin ada yang menjadi seorang rektor, bahkan ada menteri juga, bahkan presiden Bang. Jadi kalau saya yakin teman-teman di usia-usia kita di tahun 2045 Indonesia emas, kita lah yang bakalan memimpin negeri ini. Mau dibawa kemana negeri ini, maka persiapkan dari sekarang. Berarti, yaitu teman-teman mau melibatkan dari sektor pertanian, kesehatan dan lain sebagainya. Apapun bidangnya ya. Iya benar. Setiap orang pasti punya kontribusinya. Karena di 2045 Indonesia emas kita harus berkolaborasi dan agar kita harus Indonesia ambil besar. bagian itu. Siap ambil bagian. Benar. Baik Dapa, selanjutnya Dapa, impian dan harapan Dapa yang belum terwujud kira-kira seperti apa? Ya, impian dan harapan ya. Iya, Pasti banyak Bang gitu Iya. kan ya. Terkhusus dari kita di sektor pertanian gitu kan. Ya, saya ingin lebih memajukan lagi, kemudian mensejahterakan lagi para petani ya, khususnya untuk membantu memberikan dukungan gitu kan. Karena petani saat ini ya teman-teman, kita udah zamannya udah berubah gitu kan. Bukan dikatakan bahwasanya anak pertanian ini hanya cangkul-cangkul gitu kan. Enggak gitu kan. Tetapi kita udah menggunakan sekarang juga udah masuki bukan 4.0 lagi bukan Bang, tapi udah masuki era society 5.0. Justru itu manusianya manusia yang lebih cerdas. Dan harapannya pastinya kita harus sama-sama terus belajar dan teman-teman. kita harus ikut gerbong ini jangan sampai ketinggalan ya. Apalagi teman-teman di Kabupaten Deli Serdang, saya yakin banyak sekali teman-teman yang punya potensinya Bang. Nah, namun belum terlihat nih gitu kan. Tapi potensi saya yakin sumber daya alamnya, sumber daya manusia juga gitu. Ada ya kan. Ini tinggal hanya mengemasnya lagi untuk menjadi suatu produk yang memang harus bisa diakui. Diakui ya, benar Bang. Dan ini kita sepertinya harus punya Dapa ini harus lebih banyak lagi di Kabupaten Deli Serdang ini. Amin, ya kan? amin ya Allah. Baik Bang Dapa, demikian obrolan kita pada hari ini ya. Semoga saja bincang-bincang hari ini bisa bermanfaat bagi Terima kasih juga Bang. kawan Deli Serdang Pemkab Deli Serdang udah mengundang ya. Alhamdulillah. Dan semoga saja Bang Dapa dapat menginspirasi kita semuanya ya, bahwasanya kita semua itu bisa berkontribusi apapun bidangnya. Dan karena bincang-bincang kita sudah habis, kita pakai lagi masker. Oke, boleh Bang. Siap. Tetap mematuhi protokol kesehatan ya Bang ya. Iya, betul. Baik, seperti biasa ya, sebelum berakhir video ini kami mohon dukungan kawan Deli Serdang untuk mendukung channel YouTube pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Caranya gampang, like, comment, and share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.